Assalamualaikum teman-teman. Hari ini di pertemuan kedua saya akan menjelaskan pada kalian tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, judul dalam penelitian saya ini adalah tentang pengaruh pembiayaan mikrosyariah terhadap perkembangan usaha kecil menengah atau UKM. Nah, dari judul ini sangat terlihat bahwa penelitian ini terdiri dari satu variabel X dan satu variabel Y. Maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian uji regresi sederhana. Nah, dalam uji regresi sederhana, sebelum kita ke tahap pengujian tersebut, maka terlebih dahulu kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Dan uji validitas dan uji reliabilitas merupakan tahap pengujian instrumen. Nah, yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan mikrosyariah terhadap perkembangan usaha kecil menengah atau UKM pada nasabah bank. Nanti terserah bank mana yang akan kita teliti. Kemudian tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikrosyariah terhadap perkembangan usaha kecil menengah UKM. Nah, nasabah bank terserah nanti bank apa seperti itu kan. Nah, misalnya di sini sudah saya buat juga kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir di sini terdiri dari satu variabel X dan satu variabel Y. Nah, variabel X di sini adalah pembiayaan mikrosyariah dan variabel Y di sini adalah perkembangan UKM. Nah, yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah H0, yaitu pembiayaan mikrosyariah ini tidak berpengaruh terhadap tingkat perkembangan usaha kecil menengah atau UKM nasabah pada bank bla bla. Kemudian yang HA-nya pembiayaan mikrosyariah berpengaruh terhadap tingkat perkembangan usaha kecil menengah UKM nasabah bank. Kemudian, sebelum ke tahap uji regresi sederhana, maka sebelumnya untuk tahap awal kita melakukan uji instrumen atau pengujian instrumen. Nah, dalam pengujian instrumen ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelum kita melakukan pengujian validitas dan uji reliabilitas pada kedua variabel tersebut, yaitu variabel X dan variabel Y, maka terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari pengujian validitas. Nah, di sini menurut Sarjono dan Winda tahun 2011 halaman 35, uji validitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam sebuah kuesioner. Nah, uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori pada masing-masing variabel laten. Nah, di sini instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Maka kita beracuan dari R hitung dan R tabel. Nah, untuk selanjutnya yang B yaitu pengujian reliabilitas. Nah, menurut Sarjono dan Winda tahun 2011, uji reliabilitas atau uji kehandalan adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias. Nah, dalam uji reliabilitas di sini kita beracuan pada nilai ketetapan yaitu 0,60. Jika nilai yang kita peroleh dari uji reliabilitas di sini kita menggunakan uji kombras alfa yaitu SPSS nanti, maka jika nilainya lebih besar dari 0,60 maka dikatakan uji variabel tersebut termasuk ke dalam reliable atau handal seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja kita melakukan pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelumnya juga kita harus mengetahui dulu data yang akan kita analisis. Nah, di sini data yang saya akan analisis ada variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X di sini terdiri dari 7 item atau 7 pernyataan. Kemudian variabel Y di sini ada 4 item atau 4 pernyataan. Nah, di sini terdapat 200 sampel. Ada 200 sampel atau 200 responden yang mengisi angket atau kuesioner ini. Nah, untuk tahap selanjutnya saya melakukan uji analisis validitas dan reliabilitas pada kedua variabel tersebut.
Nah, langsung saja kita masuk ke data SPSS. Nah, di sini data SPSS-nya di sini. Nah, di sini kemudian pada variabel ini. Nah, di SPSS ini langsung aja kita masuk ke variabel view. Terlebih dahulu kita mengukur pada variabel X-nya. Nah, di sini kita tulis langsung adalah P1, ya kan? Atau pernyataan 1 atau item 1 terserah. Jadi kita di sini buatnya P1, kemudian P2, P3, P4, P5, P6 dan P7. Kemudian langsung skor untuk variabel X, karena kita ngukur yang tentang variabel X terlebih dahulu untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, kemudian pada desimal di sini kita buat 0. Jadi kita buatkan 0. Langsung kita buat 0 di sini. Semua 0. Kemudian langsung ke data view. Nah, di data view ini kan udah ada P1 sampai P7 sampai skor. Jadi langsung saja kita masukkan nilai variabel X-nya. Nah, kita masuk ke Excel. Nah, di sini variabel X-nya ada 7. Jadi kita copy dari 200 sampel. 1, 2, 3, 6, 7. Nah, di sini ada 7. Ada 7 variabel X, kita pindahkan ke Excel, ke SPSS. Nah, di sini kita pindahkan nilai dari variabel X. Kemudian skornya juga kita pindahkan. Langsung kita lihat di sini kita skornya udah kita jumlahkan. Ini skor dari variabel X. Jadi langsung saja kita copy ke SPSS. Langsung kita copy ke SPSS. Nah, ini adalah data dari variabel X. Kemudian langsung aja kita analisis uji validitas. Nah, dalam uji validitas yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, data semua ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita harus checklist person, kemudian flag significant correlation, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai uji validitas untuk variabel X. Nah, selanjutnya langsung aja nanti saya jelaskan yang mana kita ambil dari R hitung untuk variabel X, dikatakan uji item-item ini valid atau tidak. Selanjutnya langsung aja kita uji validitas untuk variabel X-nya. Nah, untuk variabel X kita klik analyze untuk uji reliabilitas, kemudian kita klik scale, kemudian kita klik reliability analysis, kemudian kita blok semua data ke kanan, kemudian skor kita pindahkan ke kiri kembali tanpa skor di sini, kemudian kita klik statistik, kemudian kita klik scale if item deleted, kemudian kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini kan sudah terlihat nilai reliability statistik untuk variabel X. Nah, nanti kita pindahkan sekalian datanya di sini. Jadi langsung saja selanjutnya kita analisis untuk variabel Y. Nah, sama seperti variabel X tadi. Pertama, untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Maka sebelumnya kita klik di sini. Tadi data untuk variabel Y di sini ada 4 item. Ada 4 item, ada 4 pernyataan. Nah, langsung aja di sini kita klik P1, kemudian kita buat P2, P3, P4. Langsung di sini adalah skor dari Y. Nah, di sini desimalnya juga kita buatkan 0. 0 semuanya. Nah, setelah kita buatkan 0, nah sudah terisi semua. Langsung aja kita klik data view, kemudian di data ini langsung kita pindahkan data dari Excel tadi, seperti yang pada variabel X sebelumnya. Jadi kita pindahkan semua data sampai 200 sampel.
ke SPSS. Nah, di sini kita udah pindahkan. Nah, kita pindahkan data P1 sampai P4 atau item 1 sampai item 4. Kemudian skor rata-rata, skor keseluruhan. Nah, ini skor keseluruhannya kita pindahkan juga untuk variabel Y. Nah, untuk variabel Y kita pindahkan juga ke SPSS. Nah, di sini SPSS. Nah, kita klik di sini. Nah, setelah itu langsung aja kita uji validitas untuk variabel Y. Jadi, kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate. Jadi, kita klik bivariate, kemudian kita blok semua, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian personnya harus checklist dan flag significant correlation juga harus checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji validitas untuk variabel Y. Nanti kita pindahkan sekalian. Jadi langsung saja kita analyze lagi ini untuk melihat hasil analisis uji reliabilitas untuk variabel Y. Itu kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analysis, kemudian kita blok semua. Nah, kemudian yang skor ini kita pindahkan kembali ke kiri, jadi tanpa skor. Kemudian di statistik ini kita klik scale if item deleted, kemudian kita continue dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitas nilai pada variabel Y. Nah, tahap selanjutnya, setelah kita melakukan proses analisis uji validitas dan uji reliabilitas, maka selanjutnya kita pindahkan hasil ke Microsoft Word biar kalian mudah memahaminya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk hasil analisis uji validitas menggunakan SPSS. Nah, di sini kan tadi ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X terdiri dari 7 item dan variabel Y terdiri dari 4 item. Nah, langsung saja kita ambil hasil analisis SPSS dari uji X ya, uji variabel X. Jadi uji variabel X. Nah, ini adalah hasil dari uji variabel X. Nah, di sini kan saya sudah peroleh nilai hasil uji dari variabel X. Nah, langsung saja di sini saya analisis. Nah, biar kalian mudah memahaminya. Nah, di sini tadi kan ada berapa tadi? Ada 7 ya, ada 7 item. Nah, di sini X-nya R hitung. Jadi R hitung dan R tabel. Tadi kan uji validitas kita membandingkan R hitung dan R tabel. Jadi untuk tahap awal kita masukkan terlebih dahulu R hitungnya. Jadi R hitung di sini skor X. Jadi skor X. Jadi di sini kita lihat untuk item pertama. Di item pertama itu nilai R hitungnya 0,813. Jadi kita masukkan 0,813. Kemudian untuk X2 0,765. Kemudian untuk yang item ketiga R hitungnya yaitu 0,835. Kemudian untuk yang item keempat yaitu 0,834. Item kelima 0,852. Kemudian item keenam 0,810. Kemudian item ketujuh di sini 0,826. Nah, selanjutnya kita ambil data dari uji validitas untuk variabel Y. Tadi kan udah dua-dua langsung kita analisis kan. Jadi di sini untuk variabel Y, nah di sini untuk variabel Y juga sudah kita analisis uji validitasnya. Langsung saja kita pindahkan ke dalam tabel ini. Nah, dalam tabel ini diperoleh ya kan, Nah, untuk item pertama yaitu 0,8
0,69, kemudian item kedua 0,871, kemudian item ketiga 0,914, dan item keempat yaitu 0,838. Nah, di sini kan sudah terisi semua untuk uji validitas. Nah, dari uji validitas di sini sudah dimasukkan semua. Jadi langsung saja kita masukkan uji R-tabelnya. Jadi uji R-tabel di sini kita lihat di sini tadi sampel yang kita gunakan. Jadi untuk R-tabel langsung saja di bawahnya di sini R-tabel. Untuk R-tabel. Jadi R-tabel. Jadi untuk R-tabel di sini, nah, R-tabel di sini sama dengan nilai N. Nilai N sama dengan berapa nilai N? Nilai N tadi kita menggunakan sampel sebanyak 200. Jadi ada 200 sampel. Jadi langsung saja di sini N-nya 200. Jadi 200 sampel. Jadi sama dengan berapa R-tabelnya? Kita lihat di 5%. Jadi langsung saja kita lihat R-tabelnya. Nah, di sini ada tabel R distribusi nilai R-tabel. Jadi ya signifikansi 5% dan 1%. Kita ambil yang 5%. Tadi sampel kita ada 200. Jadi lihat di posisi 200. Nah, di sini. Nah, berarti nilai di tingkat levelnya 5%, signifikansi 5% di sini adalah 0,138. Berarti R-tabelnya 0,138. Nah, kita bandingkan nilai ini sama nilai di sini. Nah, kita masukkan di sini nilai 0,138, 0,138, langsung semua 0,138. Kita copy saja biar lebih mudah. Nah, ini kita copy ke bawah semua. Jadi di sini 0,138 untuk R hitungnya. Nah, kita bandingkan. Tadi di sini R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan nilai itu valid. Jadi item itu valid. Jadi 0,813 ini lebih besar. R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Jadi dikatakan valid. Kemudian ini juga 0,765 lebih besar dari 0,138. Jadi valid. Kemudian yang ketiga 0,835 lebih besar dari 0,138 juga valid. Kemudian selanjutnya di sini valid. Selanjutnya 0,834 lebih besar dari 0,138 juga valid, dan seterusnya saya lihat semua valid. Jadi semua item baik itu variabel X dan variabel Y semuanya valid. Jadi di sini semua item yang kita gunakan untuk variabel X dan variabel Y valid. Maka item ini dapat dilanjutkan untuk menganalisis ke tahap penelitian. Kemudian hasil uji reliabilitas bagaimana? Nah, hasil uji reliabilitas kita lihat di sini. Tadi itemnya ada 7. Kemudian perkembangan UKM tadi Y ada 4. Nah, di sini nilai Columbus alpha untuk nilai variabel X di sini langsung saja kita lihat di sini nilai variabel X-nya. Jadi nilai variabel X di sini langsung aja di sini ada variabel X di sini 0,896. Ini variabel Y di sini ada ini yang Y 0,896 yang Y. Maaf, ini yang Y 0,896 yang Y. Kemudian yang X X-nya di sini jadi yang X-nya di sini 0,917.
0,917. Kemudian kita bandingkan dengan nilai ini 0,60. Berarti nilai uji reliabilitas di sini 0,917 lebih besar daripada 0,60. Berarti di sini dikatakan reliable atau handal. Kemudian datanya reliable dan handal. Nah, berdasarkan hasil analisis kita sebelumnya, maka diperoleh uji validitas pada variabel X dan Y itu valid, dan uji reliabilitasnya reliable dan atau handal. Nah, untuk pengujian instrumen sudah selesai, maka untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan pada kalian uji asumsi klasik dan uji regresi linier sederhana berdasarkan judul penelitian yang saya teliti ini. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.